Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga senantiasa sehat dan berlimpah berkah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin atau panggil saja Angki. Pada mata kuliah berpikir kreatif kali ini, kita akan membahas tentang tema apa itu berpikir. Plato pernah mengatakan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati. Oke, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak bersama-sama keterangan berikut ini. Oke, kita akan lanjut ke apa itu berpikir. Ada beberapa arti berpikir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wowo Sunario dalam bukunya Taksonomi Berpikir, yang mengatakan berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Yang kedua, menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyadi dalam bukunya Psikologi Belajar mengatakan, berpikir merupakan proses dialektis, yang artinya selama kita berpikir, dalam pikiran itu terjadi tanya jawab untuk bisa meletakkan hubungan-hubungan pengetahuan kita dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dalam bukunya Wowo Sunario juga ada definisi dari pakar lain seperti menurut Valentine, berpikir dalam kajian psikologis secara tegas menelaah proses dan pemeliharaan untuk suatu aktivitas yang berisi mengenai bagaimana yang dihubungkan dengan gagasan-gagasan yang diarahkan untuk beberapa tujuan yang diharapkan. Kemudian, menurut Garrett, berpikir merupakan perilaku yang seringkali tersembunyi atau setengah tersembunyi di dalam lambang atau gambaran, ide, konsep yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian menurut Gilmer, berpikir merupakan suatu pemecahan masalah dalam proses penggunaan gagasan atau lambang-lambang pengganti suatu aktivitas yang tampak secara fisik. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang aliran berpikir menurut para ahli. Yang pertama saya kutip dari bukunya Ngalim Parwanto berjudul Psikologi Pendidikan, yaitu Psikologi Asosiasi, mengemukakan bahwa berpikir itu tidak lain daripada jalannya tanggapan-tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. Aliran psikologi asosiasi berpendapat bahwa dalam alam kejiwaan yang penting ialah terjadinya, tersimpannya, dan bekerjanya tanggapan-tanggapan. Kemudian aliran behaviorisme berpendapat bahwa berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang dilakukan oleh urat syaraf dan otot-otot bicara, seperti halnya bila kita mengucapkan buah pikiran. Jadi, menurut para behaviorisme, berpikir tidak lain adalah berbicara. Berikutnya, psikologi Gestalt berpendapat bahwa proses berpikir seperti proses gejala-gejala psikis yang lain merupakan suatu kebulatan, dan berpikir merupakan keaktifan psikis yang abstrak, yang prosesnya tidak dapat kita amati dengan alat indera kita. Kemudian, ahli-ahli psikologi sekarang berpendapat bahwa proses berpikir pada taraf yang tinggi pada umumnya melalui tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya masalah, kesulitan yang harus dipecahkan. Berikutnya yang kedua, mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang dianggap ada sangkut pautnya dengan pemecahan masalah. Berikutnya yang ketiga, taraf pengolahan atau pencernaan. Fakta diolah dan dicernakan. Kemudian ada taraf penemuan atau pemahaman, menemukan cara memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada menilai, menyempurnakan dan mencocokkan hasil pemecahan. Ngalim Purwato juga menuliskan ada 3 macam berpikir, yaitu yang pertama adalah berpikir induktif. Berpikir induktif ialah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus menuju kepada yang umum. Tepat tidaknya kesimpulan atau cara berpikir yang diambil secara induktif ini terutama tergantung pada
presentatif atau tidaknya sampel yang diambil yang mewakili fenomena keseluruhan. Taraf validitas kebenaran kesimpulan itu masih ditentukan pula oleh objektivitas dari si pengamat dan homogenitas dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Berikutnya yang kedua, berpikir deduktif. Berpikir deduktif ialah suatu proses yang berlangsung dari yang umum menuju kepada yang khusus. Dalam cara berpikir ini, orang bertolak dari suatu teori ataupun prinsip, kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Berikutnya yang ketiga dan yang terakhir, berpikir analogis. Berpikir analogis adalah berpikir dengan jalan menyamakan atau memperbandingkan fenomena-fenomena yang bisa atau pernah dialami. Di dalam cara berpikir ini, orang beranggapan bahwa kebenaran dari fenomena-fenomena yang pernah dialaminya berlaku pula bagi fenomena yang dihadapinya sekarang. Kesimpulan yang diambil dari berpikir analogis ini, kebenarannya lebih kurang dapat dipercaya. Kebenarannya ditentukan oleh faktor kebetulan dan bukan berdasarkan perhitungan yang tepat. Menurut Iskandar, dalam buku Meteorologi Penelitian Pendidikan dan Sosial mengatakan ada 7 faktor kekuatan yang mempengaruhi pola pikir manusia. Yang pertama, faktor orang tua. Dari orang tualah seseorang belajar tentang kata-kata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, perilaku, norma, keyakinan agama, prinsip, dan nilai-nilai luhur. Orang tua adalah tutor atau guru yang pertama di dunia. Merekalah yang membentuk pola pikir kita untuk yang pertama kalinya. Kemudian yang kedua, keluarga. Setelah orang tua kita akan dikenalkan dengan dunia lain, yaitu keluarga. Dari merekalah kita akan menangkap informasi dan pola pikir yang lain, yang fungsinya untuk melengkapi pola pikir yang telah kita peroleh dari orang tua. Yang ketiga, masyarakat. Dunia lain yang akan dikenal adalah lingkungan masyarakat sekitar. Dengan semakin bertambahnya informasi dan disatukan dengan apa yang telah kita dapatkan. Kemudian yang keempat adalah sekolah. Sekolah mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam proses pembelajaran seseorang. Peraturan-peraturan yang diterapkan oleh sekolah maupun perilaku dan sikap guru dapat memperkaya proses pembentukan pola pikir yang sudah ada. Berikutnya, teman. Berteman merupakan aktualisasi diri yang pertama dalam kehidupan, karena dalam suatu pertemanan, seseorang yang menentukan pilihan akan berteman dengan siapa. Tidak ada larangan dalam menentukan dengan siapa akan berteman. Berikutnya ada media massa. Adanya unsur pengidolaan pada suatu tontonan dapat menimbulkan peniruan-peniruan oleh seseorang, baik itu sifatnya negatif maupun yang positif. Contohnya pola pakaian seorang artis yang akan ditiru oleh fansnya. Dan yang terakhir ada diri sendiri. Inilah faktor penentu dari suatu pola pikir. Baik buruknya suatu pengaruh, kitalah yang akan menentukan apakah kita akan menjadi pribadi yang buruk atau kita akan memilih menjadi pribadi yang baik. Ada beberapa proses yang dilalui dalam tahap berpikir, yaitu yang pertama, proses pembentukan pengertian. Terbagi menjadi menganalisis, membanding-bandingkan, menyisihkan, dan membuang. Berikutnya ada pembentukan pendapat, yaitu pikiran kita menggabungkan atau menguraikan beberapa pengertian seperti positif dan negatif. Ketiga, ada pembentukan keputusan, yaitu pikiran kita menggabung-gabungkan pendapat tersebut. Dan yang terakhir, proses pembentukan kesimpulan, yaitu pikiran kita menarik keputusan-keputusan dari keputusan yang lain.
Ya, sip. Begitulah materi kita kali ini tentang apa itu berpikir. Karena setiap manusia diberikan anugerah akal dan pikiran. Di dalam Al-Quran sendiri perintah berpikir ini berulang kali ditegaskan agar terus diamalkan dan diulang-ulang dalam banyak ayat. Seperti dalam Quran surat Al-Hasr. Maka berpikirlah, wahai orang-orang yang berakal budi. Oke, kalau begitu mari kita menggunakan akal kita untuk berpikir. Terima kasih waktunya teman-teman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.